Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, hidayah, taufiknya lah hari ini kita bisa berkumpul di waktu dan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salam teriring salam semoga selalu tercurah kepada beliau, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semuanya? alhamdulillah. Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Bahagia semuanya ya. Kalau melihat santunan semacam ini, kita teringat sebuah hadis yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan. Bahkan tidak ada kedermawan yang melebihi kedermawan beliau di atas muka bumi ini secara mutlak. Mungkin kita mendengar ada orang masih bersedekah sekian juta, sekian miliar, tapi tidak pernah mengalahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu. Kemudian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kambing sejumlah 1 lembah. Awak 1 lembah isinya 500 kambing. 1 kambing harganya 4 juta. Berarti totalnya berapa? Banyak besar. Dan itu tidak hanya diberikan kepada orang yang dia kenal. Bahkan melebihi itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah, berinfak kepada orang yang memusuhinya. Ada namanya Sofyan bin Umayyah. Sebelum beliau masuk Islam, beliau selalu ikut perang, dan tidaklah dia ikut perang melainkan ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dia benci, Sofyan bin Umayyah, ketika belum masuk Islam. Namun apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain selesai? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi 300 onta kepada Sofyan bin Umayyah. Sampai-sampai Sofyan mengatakan, wallahi laqad aqani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma aqani wa annahu la abghadun nas ilayhi. Demi Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus memberi, padahal beliau adalah orang yang paling saya benci. Hatta yabrahu, terus dia memberi, hatta annahu ahabun nas ilayya, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemberiannya tadi adalah menjadi orang yang paling dia cintai. Maka benar, kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu ini punya musuh, apa? Cengkelan. Apa bahasa Indonesia cengkelan? Cengkelan. Apa? Musuh. Ngambekan lah ya. Ngambekan. Coba kasih Innova, kasih Avanza. Kayak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Sofyan bin Umayyah yang membencinya 300 onta. Kalau 1 onta harganya 50 juta, kali 300 berapa? Nah, pokoknya itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedermawanan beliau di bulan Ramadan melebihi itu semuanya. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, kedermawannya itu lebih kencang dari angin hembus atau angin yang berhembus. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi, sudah tidak mikir lagi. Kadang-kadang kan kita mau coba, nanti saya makan apa gitu kan ya, nanti istri bagaimana, belum THR belum turun, anak belum beli baju, kan seperti itu ya. Tapi tidak pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah telah berjanji
Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah semacam ini. Satu nama kepada anak-anak yatim adalah seperti sebuah biji yang ditanam kemudian menghasilkan 7 ranting atau 100 ranting atau 7 ranting, kemudian setiap ranting menghasilkan 700 biji. Artinya Allah akan lipat gandakan minimal 700 kali lipat. Nah, semoga para dermawan yang hari ini berduka atau sebelumnya berduka untuk anak-anak kita diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan yang lebih banyak seperti janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh dalam segala hal. Mau berniaga ada dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bernegara ada dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita mau berkeluarga pun ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling romantis di atas muka bumi, melebihi Romeo dan Juliet, melebihi Habibie dan Ainun, melebihi SBY atau dan Ainun. Apa iya Ustaz? Iya. Dalam sebuah riwayat, jadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya namanya Sofia. Siapa? Sofia. Dan Sofia itu adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cantik dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Maka kalau bapak-bapak nanti mau nyari istri, cari yang namanya Sofia. Karena yang Sofia pasti cantik. Gak mungkin ganteng. Iya. Nah, ya, Sofia cantik. Tapi mohon maaf, dalam tanda kutip beliau tidak terlalu tinggi. Alias adalah suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau safar naik onta. Kita tahu onta padang pasir itu tinggi-tinggi. Sementara beliau Sofia tinggi. Apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mempersilakan apa? Padanya untuk pijakan Sofia bin Umayyah. Sofia bin istri. Begitu apa? Romantis. Dan ini dilakukan di depan kawan-kawan para sahabatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dengan Aisyah. Untuk nanti kalau kurang mantap silakan lomba tinju atau semacam. Istrinya Ustaz mau romantisan tempatan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam romantisnya di depan umum. Kalau kita romantis di dalam rumah dalam kamar, nah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam romantisannya di halayak umum. Ini menunjukkan apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan ini loh suami yang baik, ini loh suami yang romantis semacam itu. Ustaz, sekarang kan nggak ada onta, gimana? Adanya mobil, ya dibukakan mobilnya, pintunya, tapi jangan langsung dibanting gitu ya. Atau belum punya mobil, hanya punya motor, pedalnya, ya Pak, dilurusin supaya pijakan kakinya enak. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk contoh yang baik ketika masuk 10 hari akhir dari Ramadan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr, yakni al-ashr akhir min Ramadan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 akhir di hari Ramadan, beliau ada 3 kebiasaan. Yang pertama, syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa Ustaz? Mengencangkan sarungnya. Apa? Gak ada geser?
Maksudnya, istri Rasul itu kan banyak, lebih dari 4. Tapi ketika masuk 10 akhir Ramadan, beliau seolah-olah tidak butuh istri. Sudah, kenikmatan berhubungan dengan Allah, munajat dengan Allah lebih nikmat daripada berhubungan dengan istri. Ya. Dan Aisyah pernah mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari akhir terakhir, beliau bersungguh-sungguh, dan sungguh-sungguhnya tadi melebihi kesungguh-sungguhannya di luar 10 hari akhir Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan sholat malam. Ada seorang sahabat bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau satu ketika sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat malam. Apa yang dibaca oleh Rasul ketika sholat malam? Anas, Qul tidak. Beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian balik lagi surat Al-Imran. Berapa juz Bapak-bapak? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 6 juz 1 rakaat, alias berapa? 120 halaman. Kemudian beliau rukuk, dan rukuknya sepanjang berdirinya. Kemudian beliau bangkit, dan bangkitnya sepanjang berdirinya. Kemudian dia sujud, dan sujudnya sepanjang berdirinya. Masya Allah. Sampai dikatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tazlaq qadamahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai apa? Betisnya itu pada pecah-pecah. Kalau kita kan apa? Pecah-pecah karena kurang apa? Passion atau kurang bukti ya kan? Kurang apa ya? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah karena apa? Saking lamanya berdiri. Ini di luar Ramadan, bagaimana hebatnya, dahsyatnya ketika Ramadan. Maka pesannya, ketika nanti menjelang 10 akhir Ramadan, manfaatkan untuk sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahya lailahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari akhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Mencari apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Ustaz, malam Lailatul Qadar siapa? Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata. Lailah artinya malam, sedangkan Qadar para ulama berbeda pendapat. Yang pertama kata para ulama, pendapat Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Al-Qadar di sini maknanya adalah mulia, al-azim. Maka Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang mulia. Kenapa Ustaz? Malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Pertama, karena pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran, subhanallah, bapak-bapak ibu-ibu, coba perhatikan bapak-bapak ibu-ibu. Saya bertanya bapak-bapak ibu-ibu sedikit merenung sejenak. Manakala Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Betul. Manakala Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi makhluk paling mulia di atas bumi ataupun di langit. Manakala Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Manakala Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul
Qadar menjadi malam yang paling mulia dibandingkan malam-malam yang 1000 bulan. maka pesannya Bapak-bapak Ibu adik semuanya, kalau kita pengen mulia, mulia itu kapan? Mulia itu bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan banyaknya cuan, namun kemuliaan datang dengan Al-Quran. Makanya dulu imam-imam salaf dulu mereka sangat gemar untuk membaca Al-Quran. Karena Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab'in. Imam Qatadah biasa mengkhatamkan Al-Quran sepekan sekali. Wa idza ja'a Ramadan khatama fi kulli thalathin. Apabila datang Ramadan, beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. Wa idza ja'a al-ashru khatama fi kulli lailatin. Dan apabila datang 10 hari akhir Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap malam sekali. Imam Syafi'i lebih hebat lagi. Karena Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Berarti sehari berapa kali khatamnya? 2 kali. 2 kali khatam. Pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, sudah berapa kali kan kita khatam Al-Quran di hari yang ke-18 ini? Belum khatam. Maka cambuk bagi kita ini. Uang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga pun antusias. Uang salaf yang sudah diridhoi pun antusias dengan Al-Quran. Masa kita yang belum ada label untuk masuk surga, belum ada label dosanya diampuni, mau abai dengan Al-Quran? Saya punya santri di hari pertama, hari Selasa, sebelum zuhur, saya masuk kelas. Saya tanya, sudah berapa juz yang dibaca? 17 juz di hari pertama sebelum zuhur. Berarti maghrib sudah selesai 1 khatam. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah berapa kali khatam nih? Nah, maka apa? Usahakan Ramadan khatam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan ini saja nggak khatam Al-Quran, sudah di hari-hari berikutnya mustahil. Benar Pak? Benar Bu? Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah akan mudahkan untuk dibaca ketika Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan kok nggak selesai 30 juz bacanya, di bulan-bulan akhir bahkan lebih susah. Kalau saya Bapak-bapak Ibu sudah komitmen sama anak istri, gak khatam, gak mudik. Nanti Pak bisa gak khatam, gak THR gitu ya Pak ya. Udah lewat. THR-nya udah turun. Atau sudah dibagi Pak? Kalau sudah dibagi, telat nanti ya Pak ya. Atau bonus gitu ya Pak. Nah, jadi Al-Quran. Baik, yang kedua, kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia? Karena pada malam Lailatul Qadar apa? Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala dalam beberapa tafsir mengatakan, kana fi bani Israil rajulun yaqumu lail hatta yusbih wa yajidu hatta yumsi wa fa'ala dhalika alf syahr. Ada satu orang laki-laki di zaman Bani Israil yang ketika malam dia sholat malam sampai pagi, dan siangnya digunakan untuk jihad di jalan Allah, dan dilakukan selama 1000 bulan. Pada ajar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muslimun. Kemudian mendengar hal ini, Rasul dan Muslimun takjub, Masya Allah, ini laki-laki abang 1000 bulan melakukan apa? Sholat malam, 1000 bulan melakukan apa? Jihad. Yang bersiswa seperti apa? Pegawai kontera. Malamnya apa? Sholat malam, siangnya jihad, bekerja untuk keluarga dan sebagainya. Amin. Amin. Ya. Dan dilakukan selama 1000 bulan. Maka Rasul dan Muslimun tahu
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah memberikan satu malam yang jika digunakan untuk ketaatan nilainya lebih baik dari 1000. Maka jika nanti malam-malam Lailatul Qadar sudah gas, wah, jangan mikirin baju baru, jangan mikirin mudik. Bagaimana Ustaz? Ya, mulai nanti sholat malam dulu, cari Lailatul Qadar. Yang kedua, makna dari Al-Qadar. Bapak Ustaz, ini sampai jam 8 atau jam 9? Oh ya, baik. Makna Al-Qadar yang kedua adalah at-tadyiq. Tadyiq artinya sempit. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa korelasinya malam Lailatul Qadar dengan sempit? Kan semacam itu. Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat yang di langit termasuk malaikat Jibril turun ke bumi. Ada yang tahu jumlahnya malaikat? Ada yang tahu karena belum ada sensus. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma fiha mawdi' arba' asabi' illa huwa malak. Wadi'un jabhatahu salidan lillah." Kata Rasul, tidak ada di langit sejengkal atau sebanyak 4 jari kecuali ada malaikat di sini. Berarti jumlahnya banyak banget. Jumlahnya banyak banget. Dan ketika turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, seolah-olah bumi ini sepi, sesak, desak-desakan antara siapa? Malaikat. Maka nanti ketika malam 10 hari akhir, cari tempat yang disukai malaikat. Mana? Matahari, plaza, mall, pasar, gitu. Masjid, ya, masjid, ya, cari apa? Keberkahan dari malaikat. Ya, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semuanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Berikutnya yang ketiga maknanya Al-Qadar bermakna Al-Qadar, yaitu takdir. Pada malam Lailatul Qadar Allah menuliskan takdir untuk 1 tahun ke depan. Bahkan di Ibnu Abbas dalam riwayat itu mengatakan Allah mencatat pada malam itu siapa-siapa yang akan berhaji. Pesannya apa Pak? Pesannya ketika malam Lailatul Qadar banyak-banyaklah doa. Banyak-banyaklah doa. Antum yang kepengen apa? Rumah mewah. Antum yang kepengen mobil Lamborghini misalkan. Apa Lamborghini ya? Atau antum kepengen apa? Harta. Itu kepada Allah. Boleh? Boleh. Kan Rasul mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu salihatu, istri yang salehah. Maka kalau bapak-bapak bahagia, cari apa? Istri yang salehah. Apa ada yang belum nikah? Pegawai-pegawai atau bapak? Masih. Masya Allah. Kita doakan. Jumlah manusia miliaran belum ada pasangannya. Nah, yang kedua, al-maskanul wasi'. Pertama, pasangan yang soleh ataupun soleha. Yang kedua, rumah yang luas. Jadi kalau bapak-bapak itu mau bahagia, jangan pilih rumah yang minimalis. Rumah yang apa? Luas, walaupun tidak mewah. Coba kalau bapak-bapak itu pulang ke rumah mudik, rumahnya mewah apa? Luas. 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 Tapi pernah nggak dengar kakek nenek kita cerai? Filosofinya tadi, rumah yang luas menjadikan hati luas. Kontrakan saya masih RSSSSSS. Banyak
Yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Subhanallah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kendaraan yang mewah. Rasul juga tidak mengatakan kendaraan yang mahal, tapi Rasul mengatakan kendaraan yang nyaman. Karena yang mewah belum tentu nyaman, betul kan? Misalkan saya punya Lamborghini, apa namanya mobil ini? Ferrari misalkan. Tapi nggak mungkin saya bisa bayar pajak, betul kan? Nyaman gak di daerah Bekasi yang banyak apa? Polisi tidur. Maka kita kendaraan. Yang berikutnya al-jaru as-salih, tetangga yang baik. Kalau antum mau bahagia, 4 faktor ini. Pasangan yang saleh, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Baik, kita bercetak. Jadi 3 maknanya tadi. Yang pertama, malam kemuliaan, malam yang sempit karena malaikat turun, dan malam di mana Allah menakdirkan untuk satu tahun ke depan. Intinya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, taharrau Lailatul Qadri fil ashir awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan kita menjadi pemburu, bukan pemburu baju baru, tetapi pemburu malam Lailatul Qadar. Sepakat? Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul yang ketiga? Wa ayqadha ahlahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun, beliau membangunkan keluarga. Subhanallah, ini juga pesan penting bagi kita bapak-bapak ibu. Surga itu luas. Jangan cukupkan diri kita saja yang masuk surga. Ajak keluarga kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kan Allah sudah mengatakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nanti ketika bapak-bapak itu bangun tuh jam 1, bangun tuh jam 2, bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya. Itu bapak. Ya. Baik. Nah, pesan terakhir sebagai closing statement. Di antara miliaran manusia yang ada di atas muka bumi, dari Nabi Adam sampai yang terakhir hari, tidak semuanya Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya kita inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah menggunakan Ramadan ini untuk kebaikan. Jadikan bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu. Makanya ada istilah kalau bulan Ramadan ini sama dengan bulan tahun Ramadan lalu, rugi daun dan semacamnya. Kemudian berikutnya, bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua yang mendapat di bulan Ramadan bisa memanfaatkan untuk kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkannya untuk banyak kebaikan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.